lu kan bilang ya saat itu kayak mungkin blank ya, jadi seperti mencoba tegar tapi sebetulnya mencoba mencerna kan lu bilang gitu. Ada momen akhirnya lu ambrol gitu, ada nggak? Jadi sedih banget tuh baru yang ada. Itu gue tahannya itu kayak 5 tahun 6 tahun kemudian. lama banget itu. Lama ya. Jadi kayak gue pelarian dulu nih. Gue pelariannya istilahnya pelariannya gini, gue penasaran di seminggu atau setelah pemakaman itu nggak ada tuh Luna? Ada. Pas waktu abis tadi di rumah sakit kondisi sendirian, waktu itu yang nemenin selfie juga dokter kita. Itu ada selfie sama Riga. Gue inget banget ya, mereka datang terus bener-bener yang datang dan nemenin gue. Pokoknya mereka sengaja nggak mau pulang sampai yang guanya emang oke gitu, karena kan yang lain kan mau nggak mau kan akhirnya ya setelah pemakaman ya pada pulang lah gitu ya, melanjutkan hidupnya masing-masing. Nah ini ya sahabat kita Selfie sama Riga itu yang bantu, jadi yang oke ke rumah sakit nganterin gitu, yang bener-bener pas waktu udah di posisi di kamar sendirian, mereka ya agak keluar sengaja kasih waktu, udah gue nangis gitu. Nangisnya wah parah deh, sendirian pas, makanya kan gue kan nggak mau nangis depan orang kan, jadi gue kayak nangis aja di kamar sendirian gitu. Terus habis itu tapi gue nggak lama-lama karena gue harus ngurus bokap gue kan. Iya. Bokap gue kan langsung operasi, jadi gue harus sampai inilah bokap gue sembuh. Jadi benar-benar kejadian 27 Desember tahun baru ke 2008 ya gue nginep di rumah sakit. Jadi gue sakit terus gitu? Di Premier Bintaro. Oh oke. Premier Bintaro. Nggak jauh dari rumah. Lo pas nangis banget itu apa, nyesel karena lu ditukar tempat atau apa yang, atau semua bayangan-bayangan ketika lu dari kecil gitu terus itu semua kayak muncul semua, itu apa yang gue ya nangis kehilangan aja karena kayak setengah apa jiwa gue itu kayak hilang gitu, karena kan balik lagi gue nggak pernah yang namanya ngurusin diri gue sendiri gitu. Kayak gue beli baju aja nyokap gue yang ngurus gitu, gue makan aja almarhumah yang ngurus. Jadi kayak gue dipaksa untuk ini aja langsung dewasa mandiri dan apa ya, berpisah dengan cara yang belum ada sempet kata perpisahannya gitu loh. Kayak gue tapi ya masih ingat ketika gue anterin gitu ya, gue juga langsung mengucapkan perpisahan supaya almarhumah juga meninggalnya perginya tenang gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya benar-benar ini sih, benar-benar nggak siap lah intinya gitu. Karena kan makanya kenapa gue ada lagu juga tuh sebelum yang Lirsha dan Lina ada di EP mini album ya, gue nyanyiin lagu ada judulnya Hilang, ya itu benar-benar ceritain tentang setengah jiwa yang hilang gitu deh. What did you say at that time? Ketika kan itu berarti nganterin nyokap ke rumah sakit ya? Saat itu masih ada kan? Masih, Mas. Sebenarnya kata dokter sih udah meninggal ketika di jalan. Jadi ketika udah sampai itu udah meninggal gitu. Tapi ketika gue berpisah gitu ya, pas waktu udah di UGD gitu ya, itu kan ada momen gue ini ya, apa udah dinyatakan meninggal terus akhirnya gue ini ya gue bilang ya gue akan tetap mendoakan nyokap, dan ya inilah apa gue yakin yang namanya doa anak soleh itu pasti akan sampai gitu. Jadi gue kayak biar apa ya, kalau nggak punya agama mungkin udah gila kali ya. Jadi ya ujung-ujungnya gue sih baliknya ke agama sih. Di perjalanan sebelum nyampe rumah sakit sempet apa ya kan, kayak meyakinkan manggilnya mama, ibu, mama. Ayo, iya, gitu. Iya, tetap kayak gitu terus sampai ya udah. Karena kan gue sendirian banget ya, kayak, dan waktu itu bokap waktu itu di ambulan yang lain? Enggak, gue naik mobil. Jadi bener-bener gue yang nyupir, ini ada bokap, terus almarhumah di belakang. Jadi bener-bener bertiga gue yang ngurus semuanya di saat kondisi gue kaliumnya lagi drop. Tapi ya balik lagi gue ngerasa ada keajaiban aja bisa bener-bener ada di pemakaman, sampai pemakamannya di kondisi gue lagi sakit dan gue pakai sarung. Tangan pendek kayak pakai sarung. Buat gue itu hanya menyaksikan di film ya. Peristiwa kayak gitu, tapi lu ngalamin itu sendiri gitu ya. Benar. Dengan kondisi ya tadi ya lagi lumpuh.
rumah sakit berapa lama itu, dan itu berarti dini hari kan situ ya? Jam 2, setengah 3 lah berarti ya, setengah 3. Jadi perjalanan nggak lama karena jaraknya paling cuma 2 kiloan dari Bintaro. Gitu. Masih satu kawasan. Oke. Nggak ini. Lu seberapa berkecamuk perasaan lu waktu di mobil itu pada saat kan? Wah, itu udah pokoknya itu kayak panik sama ya bener-bener nggak bisa digambarin ya. Tapi gue inget banget ada yang baik banget di rumah sakit, kayak nyuguhin gue teh anget, terus akhirnya gue minum, terus akhirnya menenangkan. Jadi gue kayak akhirnya jadi pencinta teh deh. Karena ya gitu, kayak jadi lebih ini aja, lebih tenang. Lebih tenang. Ini gue, sorry ya, nggak gue jadi ikutan sedih banget sih. Karena ya itu situasinya berat banget sih kalau kata gue. Sebetulnya lu cerita dari 5 tahun setelah kejadian itu menyatakan diri sudah move on. Lalu sekarang mengarang lagu terkait dengan ini, ya sebenarnya udah move on bener atau masih ada? Jadi gua itu bisa dibilang titik baliknya itu ketika gua di tahun 2018. Jadi di situ gua masih dengan mempertanyakan kenapa gue dapat musibah gitu ya, kenapa gue punya penyakit langka. Jadi bener-bener gue masih merasa jadi korban. Gue masih merasa jadi korban yang akhirnya susah move on-nya. Termasuk gue gagal nikah gitu kan. Yang sebulan sebelumnya gitu, harusnya nikah, ada ya begitulah gitu ya, nggak jodoh. Terus kemudian, boleh peluk dulu nggak? Ternyata kisah lo, aduh, bagian dari healing ini. Iya, jadi 2018 tuh berat. Jadi gue sampai lumpuh, penyakit itu benar-benar menyerang. Yang akhirnya gue kayak bisa dibilang depresi kali ya, depresi yang gue nggak bisa gerak, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja. Kayak mempertanyakan, dan support dari sekitarnya juga susah, dan gue udah capek sama penyakitnya juga gitu. Terus kemudian karena semakin beratnya hidupnya gitu ya, kayak gue umur 35, apalagi tadi gagal nikah dan banyak persoalan hidup gitu. Terus akhirnya gue pas di rumah sakit gue kayak berinisiatif untuk kayak asking help gitu. Gue mau ke psikiater dong gitu. Kayak ini udah terlalu berat nih buat gue gitu. Gue kayak udah kehilangan gitu loh. Kayak maksudnya gue udah nggak nge-value diri gue lagi. Pembunuhan itu bagian dari proses juga gitu untuk menuju ke hal yang lebih baik gitu, dan pendewasaan diri tentunya. Karena gue juga paham banyak banget ya orang kayak nyarinya tuh kan kebahagiaan gitu, happiness kayak dicari gitu. Nah padahal sebenarnya kunci dari hidup kan sebenarnya kayak menerima all emotion gitu, kayak semua emosi itu baik gitu. Makanya gue belajar NLP, Neuro Linguistic Program, gue bikin brand namanya Berubah juga, yang dimana itu untuk khusus untuk personal development. Lu bisa menghilangkan semua emosi-emosi negatif lu secara singkat, konten free, lu nggak usah cerita, tapi ya lu lepas. Tapi sebenarnya konsepnya satu, lu harus tahu hikmahnya apa, as simple as that. Nyari berusaha kan, kadang reading the universe tuh kayak ya Tuhan, ya Allah maunya apa nih gitu kan, nggak langsung ketemu kan. Ya sebenarnya kan makanya dibilang kan manusia yang paling beruntung itu adalah manusia yang bisa menemukan hikmah dalam suatu kejadian gitu. Jadi ya gue di situ akhirnya lebih cepat ketika gue belajar NLP, kemudian gue bisa hilangkan semua emotionnya secara cepat. Gue tahu semuanya ada timeline-nya, kita yang mutusin gitu, kita yang memutuskan. Sebentar, sebelum nyampe ke situ, gue coba penasaran. Let's talk more human gini. Ya, jangan jadi tema. Just being Ichan. Langsung otak kiri gue langsung bekerja tadi. Just being Ichan. Ketika gue nggak mau menggali kenapa lo cerita gagal nikah. Lebih karena gini, ketika ternyata nggak jadi nikah di tahun itu, lo sempet ini nggak sih kayak try to make some dialogue with your late mom, kayak kenapa ya gitu? Karena kan lo bilang lo deket banget gitu. Gue selalu ke makam. Maksudnya ke makam. Kan gue juga kenalin. Jadi ketika nggak kejadian juga gue kalau mau gue curhat atau apa, gue pasti ngelayat gitu, terus sambil ya cerita gitu. Sama yang tadi gagal nikah, pas waktu yang abis yang dari psikiater itu, ketika gue mau mulai misalkan berbisnis, gue
ambil paket PHK-nya dari kantor, ya itu gue juga selalu ngelayat. Jadi ya bisa dibilang gue salah satu yang rajin ngelayat dan sendirian gitu. Tuh gue kuliah, almarhumah nyokap tuh udah kayak, kamu jangan kerja kantoran deh, kayaknya nggak bisa deh, stres gitu. Waktu itu gue kayak maunya diarahinnya ke hukum, jadi kayak notaris. Kan kuliah matematik. Ya makanya, tapi bokap gue yang mengarahkan ke matematik. Makanya kakak gue, Tevita, matematik. Gue kan matematik juga kan, gitu. Jadi kayak emang udah diarahin. Cuman waktu itu matematik arahnya juga ke dosen, pengajar. Karena memang kan nyokap kan guru ngetik. Guru ngetik. Terus kemudian kakek gue dari pihak nyokap, almarhumah, itu juga punya sekolah kayak kejuruan gitu loh, yang komputer, ngetik, bahasa. Jadi kayak memang education gitu garisnya emang udah education. Jadi waktu ketika gue matematik memang arahnya sebenarnya jadi dosen gitu. Nah terus kemudian ya udah, gue inget banget pas waktu kena PHK terus gue mau ngapain, gue inget aja pesen nyokap gue. Oh itu karena sebetulnya kena PHK, bukan lu ngambil? Ya kantor PHK, lu mau ambil atau enggak? Lebih kayak apa? Option. Gue tetap boleh kerja. Cuman kalau dicek sama dokter yang ditunjuk, gue ternyata memang tidak bisa bekerja, gue nggak dapet apa-apa. Jadi mau nggak mau ya udah deh, ngambil aja. Pakai PHK aja deh, kan lumayan uangnya buat ini ya, buat modal gitu. Ya makanya bersyukur juga sama kantor yang kasih opsi itu gitu. Terus ya udah, jadi ketika ada modal gitu dari PHK itu, terus gue lihat kan emang kebiasaan gue kan ngajar, gue kan nggak biasa jualan gitu kan. Maksudnya ya dulu di kampus sih suka ya jualan, tapi maksudnya udah bertahun-tahun gue kan karyawan gitu. Dan kalaupun jualan, gue kan jualan di dalam kantor ya, yaitu presentasi dan sebagainya. Cuman gue awam deh sama dunia bisnis gitu, nggak kenalan di dunia pengusaha juga minim, walaupun gue pernah menjadi konsultan bisnis buat mantan gue itu. Nah gue belajar di situ, dan gue sekolah bisnis juga kan, S2-nya. Jadi tetaplah ada pembekalan, sehingga gue juga ketika memulai bisnis mungkin lebih cepet gitu loh, karena gue sekolah dan di mana sih ngambil S2? Di Binus Business School gitu. Dan gue deket banget nih sama Binus juga sebagai alumni gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue mencoba melamar jadi dosen di Binus. Story-nya kayak gitu dulu ya. Tapi totonya Binusnya bilang, Chan nggak bisa nih. Kenapa? Karena lu nggak S3, belum S3. Kalau mau jadi dosen S1, lu harus S3 sekarang aturannya. Ya udah, gue gimana nih, kan ibaratnya kan gue harus hidup ya, dapur harus ngebul kan, lama-lama kan abis. Nah itu waktu belum ada Cari Ilmu. Terus akhirnya ya udah, gue kayak beranikan diri aja, kayak ke perusahaan-perusahaan gitu, baik yang swasta atau kementerian, untuk nawarin training. Ya udah, gue pakai payung bikin brand namanya Cari Ilmu. Terus akhirnya ya mungkin mereka ngelihat ya kalau gue public speaking-nya enak, neranginnya enak. Terus akhirnya dipercaya sama perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi ya udah, yang tadinya cuma 3 orang, alhamdulillah sekarang di grup gue udah 70-an orang sekarang ya full time. Tapi kalau mau freelance gitu udah 100-an sih sama guru-gurunya. Gue standing ovation nih kalau gini berarti. Kamera buat nggak? Thank you. Alhamdulillah. Tetap ini rezeki banget nih, gue ketemu udah lama banget. Karena sebetulnya nggak ketemu pas waktu 2007. Iya, nggak ketemu sama sekali. Kita cuma melihat kabar dari sosial media masing-masing. Jadi 17 tahun nih kita. Iya, so amazed. 17 tahun. 17. Anak udah tamat sekolah itu, udah tamat SMA. udah sweet 17 ya, birthday-nya ya. Oke, lanjut ngobrol. Tapi just be Ican ya. Jangan be coach. Tadi ya. Kebiasaan. Iya. Cerita dong, si lagu terakhir kan sempat bilang tadi bikin lagu Hilang, terus ada sekarang Lirsha dan Lina. Ini tentang apa? Nah jadi pada saat BS Ican. Oh iya. Jadi pada saat boleh dong ngomong pada saat. Jadi ya gitu. Kita ada ketawa penonton di sini. Jadi gue pas waktu rilis mini album itu kan salah satu lagunya ada Hilang. Nah itu tahun berapa tuh? Itu tahun lalu, September 2022. Masa pandemi ya? Enggak, 2022 September baru sih, kayak berapa bulan lalu, 6 ya, bulan lah. Di akhir pandemi lah ya. Nah terus itu gue ya cerita tentang kehilangan almarhumah kan. Terus kemudian ketika ditanya wartawan, kayak kan sekarang kan banyak lah ya penyanyi-penyanyi baru, tapi biasanya kan cuma ngeluarin single habis itu udah selesai gitu. Nah
banyak lah kayak yang meragukan. Gue kan orangnya kan sering diragukan, sering nggak. Maksudnya dari apa ya, dari dulu sih. Tapi emang lu bermusik dari zaman dulu? Sampai akhirnya gue waktu abis di kantor kan banyak banget kompetisi nyanyi gitu kan, kompetisi Got Talent, Idol gitu-gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue kan jiwa kompetisi gue kan tinggi ya, tinggi banget. Jiwa tampil tinggi juga. Ambinya tinggi, ya. Ambisius, kompetitif, tampil okay. Ya kan. Jadi modal public speaker. Jadi ya udah gue akhirnya mau nggak mau gue latihan dong, tapi sendiri, nggak latihan sama orang. Jadi gue bener latihan sendiri, bener-bener latihan perform. Gue lihat waktu itu TV ya, kayak di ada acara-acara idol sebagainya, AVI ya. Terus akhirnya menuju puncak. Gue ngikutin tuh. Jadi benar-benar otodidak gitu ya. Terus sampai akhirnya menang di kantor. Menang, dan menangnya tuh nggak sekali. Jadi ketika gue pindah kantor menang lagi, dan itu hadiahnya luar biasa. Ada yang ke Thailand, ada dapat boombox, ada yang dikiriminnya ke luar negeri. Tapi waktu itu gue nggak ngambil regional competition. Waktu itu yang jadi kompetisi sampai regional. Ada. Jadi niat sampai gue kayak yang ngiringin ada orkestra. Jadi gue bener-bener seminggu di karantina. Jadi gue pas waktu manggung, gue menemukan kayak keajaiban panggung. Karena gue kayak ngerasa jadi diri sendiri, terus gue jadi macan festival gitu. Oh my God. Iya, gue jadi macan festival. Penerus Harvey Malleolo, macan festival. Nah, sampai akhirnya pas waktu gue bikin bisnis cari ilmu, itu kayak ketemu Mbak Endah dari Endah Henresa. Karena gue bikin buku, itu pengarangnya itu sebelum bikin gue, itu bikin buku Mbak Endah. Nah, sekarang by the way dia lagi bikin bukunya Gracia Poli sekarang. Nah, jadi emang orang yang dia anggap inilah yang inspiratif gitu. Nah, terus kemudian kenalan, terus akhirnya dia baru bikin ini, Mbak Endah baru bikin studio. Tapi bukan studio rekaman, studio kayak buat ini aja, foto, video, rekaman kelas gitu ya. Akhirnya gue kayak yaudah materi kelasnya cari ilmu sama Mbak Endah tadi. Bikin konten. Terus sampai akhirnya abis itu gue kayak, ya namanya juga kan gue pengen eksis ya, gue pengen cari ilmu ini beda brandnya. Jadi kayak kalau lagi ngikut kelas cari ilmu itu lagunya jangan lagu dari YouTube gitu, tapi lagu sendiri, official soundtrack kan. Buat ngobrol lah, terus Mbak Endah bilang, oh ya udah yuk bikin. Nah, gue kan ada bukti ya kalau gue pernah kompetisi dan juara gitu ya. Ya gue kirimin lah materi-materi suara gue. Nah, terus akhirnya Mbak Endah, oke, gue produserin, bikin lagunya sama ada penciptanya, ada Kinar Sekar yang sekarang jadi produser gue. Terus tapi syaratnya yang nyanyi harus lu. Wah, gue langsung wow, ini kan jadi kesempatan kan buat gue. Jadi ternyata lu becoming a singer gitu, justru karena Mbak Endah dari Endah dan Resa itu yang produserin video kelas cari ilmu. Dan video kelas. Begitu melihat materi-materi hasil Macan Festival lo itu dia tertarik, kayak lu ada bakat gitu. Terus sampai akhirnya lagu Cari Ilmu ada. Nah, saat itu belum ada Mas Reza suaminya yang produserin, cuma bantu inilah arrangement gitu ya. Nah, terus kemudian ketika gua live bareng Mas Reza gitu ya, itu setelah itu ngomong Mbak Endah sama Mas Reza ke gue gitu, mau nggak diproduserin mini album sama Endah dan Reza. Nah, itu kayak kesempatan langka banget. Mereka bilang gue ada talent, dan gue talent yang bisa mau berkembang terus, mau cari ilmu terus. Bokap ketika denger lagu Hilang, gue kan dengerin nih semua lagu di EP gitu ya. Terus kemudian bokap bilang gitu, jadi lagu Hilang ini tentang mama? Iya gitu. Buat papa mana? Jadi kayak nagih minta. Gue juga kalau jadi bokap lo sama. Ya, dan saat itu gue ingat banget, itu kita lagi di Bogor, satu keluarga sama Tevita juga. Kayak di daerah inilah, daerah Rancamaya situ hotel. Terus kemudian gue kayak, oh papa mau, ya udah deh aku ini mau buat. Dan saat itu ngobrol lah sama Kinar gitu ya, sebagai pencipta lagu dan sekarang produser gue juga. Nah, terus kemudian ya udah bikin kisah cinta orang tua, memang dedikasinya buat bokap yang masih hidup kan. Jadi karena menurut gue cerita cintanya tuh bener-bener fenomenal sih. Mulai dari cinta pada pandangan pertama, mereka ketemu di pesta dansanya acara ulang tahunnya Gito Rolis di Bandung. Terus kemudian kan bokap anak radio. Jadi anak radio yang sound gitu, yang kabel gitu. Iya, nurun ya bokap lu kalau jiwa. Iya, emang suka gitu yang art seni gitu. Nah, terus kemudian abis itu nggak disetujuin sama nenek gue dari pihak bokap ya, almarhumah oma gue, karena beda suku.
beda status sosial, terus akhirnya kawin lari. Jadi akhirnya gue nggak kenal sama almarhumah oma gue sampai umur 10 tahun. Akhirnya udah direstuin lah akhirnya setelah gue umur 10 tahun. Nah, terus akhirnya terjadi kisah pembunuhan itu. Terus kemudian gitu oma masih ada? Udah meninggal juga. Terus kemudian sampai bokap yang masih setia gitu. Udah 15 tahun lebih, yang memang kalau ditanya kan banyak yang bilang ini dilarang nih sama anak-anaknya gitu ya. Kalau ya biasa lah ya, mulut-mulut usil ya, keluarga ya. Jadi kayak ini nggak boleh kali, enggak boleh, tapi memang papahnya aja nggak mau gitu, karena bagi dia tuh kisah cinta ke nyokap gue tuh kayak kisah film gitu, kayak FTV, bukan kisah sinetron yang ada episodenya, apalagi kayak tersanjung gitu kan, sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai ribuan episode gitu. Iya, jadi bagi beliau ya kisah cintanya ya cuma nyokap doang. Jadi menurut gue itu kayak wah gila nih, gue harus ngasih gift nih. Dan gue inget banget itu gue dengerin demo lagunya itu di 2 November pas lagi ulang tahunnya bokap. Dan bokap itu kayak nangis lah, kayak terharu gitu. Gitu. Liriknya boleh apa? Ceritain sedikit dong. Liriknya dimulai dari mereka bertemu, kayak gemerlap suasana pesta. Jadi benar-benar ketemu, terus kemudian kedua insan pun berjumpa gitu, terjerat tatap mata gitu. Terus kemudian itu lirik lo yang bikin sendiri? Kinar as a producer, dan dia gandengnya musisi-musisi yang besar-besar banget gitu. Tadi ada Mas Reza di bass, terus kemudian gandeng juga gitaris Topati, ya Topati jadi isi gitar di sana. Jadi benar-benar bawa nuansanya ke era tahun 70-an sih gitu. Seru. Nyanyiin dikit dong buat gue. Nggak pingin tahu. Sekian Sobat Ican juga mungkin ada yang belum sempat. Oh iya. Coba. Let's ref aja ya. Boleh. Kemana nih? Lestari di dalam foto, Lirsya dan Lina, kasihmu tak lekang oleh waktu. Gelora cinta yang mampu hapuskan semua ragu. Walau maut pisahkan, namun engkau tetap satu. Hati berpadu selamanya. Gitu. Lirsya dan Lina, jangan lupa nonton musik videonya di YouTube channel Coach Ican. Segera balik lagi Coach Ican. Coach Ican. Pencapaian sejauh ini sampai sekarang nih. Apa yang mau disampaikan lagi ke almarhum nyokap kalau emang ternyata the next Nyekar? Oke. Gue mau ngungkapin kalau gue bersyukur sih. Maksudnya I'm so grateful. Ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi gue nggak tahu ya, dengan pengalaman proses perjalanan yang gue laluin up and downs ya, itu menjadikan gue untuk memilih gue itu grateful instead of bahagia ya. Karena bagi gue bahagia itu cuma sesaat ya, itu kan kayak kesenangan ya, hal yang ya emosi lah gitu. Tapi kalau grateful itu kan keputusan bagi gue. Jadi kayak gue ngerasa bersyukur dikelilingi sama orang-orang yang baik, oleh tim yang support, keluarga dikasih waktu, dikasih rejeki lebih, bisa beri dampak ke banyak orang, bisa ya banyak hal baik yang gue manifest yang tadi ya, dari gue abis psikiater tadi, yang PCT test tadi, yang pelan-pelan tuh semua makin lama makin tercapai gitu. Jadi ya itu sih yang mau gue sampaikan, kalau benar-benar gue bersyukur, dan ya gue tetap doain tentunya almarhumah gitu ya. Gue pasti akan bilang ya sangat ya, maksudnya semoga almarhumah bangga sama gue, karena gue juga akan terus berkarya. Ini pertanyaan terakhir gue mungkin. Jika dikasih kesempatan punya kapsul waktu untuk kembali ke 15 tahun lalu, apa yang ingin lo ubah? Itu sebenarnya sering banget gue kayak just bican ya jawabannya ya. Itu sering banget sumpah. Balik lagi gue kayak pengen invent mesin waktu untuk balik, untuk ngubah semuanya tuh pengen banget. Apalagi di situasi gue lagi depresi tadi gitu ya. Cuma sekarang gue rasa memang harus melewati proses itu gitu.
gue harus melewati proses itu, gue harus sadar kalau gue bukan korban, ini memang harus terjadi gitu, dan gue emosi negatif gue atau kebencian atau dendamnya gue terhadap pembunuh itu gue kayak udah ilangin dengan insya Allah nyokap gue almarhumah dapat keadilan di akhirat nanti gitu. Jadi ya it's supposed to happen, udah itu aja sih. Jadi gue ya ngikutin ini aja takdir Tuhan aja gitu sih. Jadi nggak ada yang mau gue ubah sih, mau itu gagal nikah ya gue juga kayak gitu juga ya, aduh andai dulu gue maafin aja deh dia selingkuh deh, nggak apa-apa deh kalau nggak gue punya anak gitu kan. Tadi tip lagi itu nggak boleh dibuang biar tahu, biar followers lu nambah. Biasa kan gitu. Benar-benar nggak nonton ya. Soalnya anak udah damai, baik-baik semua. Berarti udah move on ya? Move on. Amin, alhamdulillah. Amin. Sekarang kemarin move on-nya ke bisnis sebenarnya, makanya ini this time for open sama orang baru. Yeay. Yang sesuai visi misi gue. Coach Ican dong. Iya. Apa value gue? ICAN. Enggak, lu sama gue ngobrol si Ican aja, gak jadi coach. Ntar aja kalau gue daftar baru jadi coach gue. Gitu ya. Chan, ini cerita-cerita gue kan take over, tapi akhirnya gue tercerahkan banyak nih karena banyak cerita-cerita yang shocking. Kalau menurut gue itu like a movie. Gue kan random juga otak nih sama gue kan anak tangan kidal yang terpaksa berkuliah di bukan terpaksa deh jalur lu otak kiri otak kanan seimbang ya, ambidexter akhirnya karena terlahir kiri tapi dipaksa nulis kanan sama guru SD dulu. Jadi di otak random gue sekarang kepikiran it should be a movie. Waduh, amin deh. Amin ya. Bisa bantu cari produser musik produser film mungkin. Ketemu pasti tanya sama Om Reza sama Mbak Enda. Ada pasti. Chan, thank you banget. Sama-sama. Thank you ya, bro. Keep kontak ya. Thank you banget. Thank you banget. Sukses buat lu juga. Thank you. Ini gue harus closing apa gimana? Lu yang closing. Ini kan acara dia. Gue aja yang closing. Oke. Take over harus full version katanya. Jadi Sobat Ican, gue gak mau bilang kata seru sih. So insightful ya, bener. Apa yang diceritain Ican sih mudah-mudahan jadi story buat kita semua. Buat jadi penguat bahwa ini gue yang sedih nih. Sesuatu yang mungkin shocking dialami ya, tapi kalau dari kacamata yang di atas mungkin ya gitu ya, ada sesuatu perjalanan hidup yang bisa membukakan jalan justru ke arah yang tidak terbayangkan sebelumnya, walaupun itu harus penuh penderitaan, sorrow gitu yang gak masuk di akal, tragis seperti lu bilang gitu kan. Wholeness lengkap emosinya, wholeness ya, kita harus get through itu semua kan. Oke, coach. Gue jadi bisa lagi. Oke, sebentar thank you ya. Kapan-kapan gue take over lagi nih. Oke, thank you semua. Based on your story. Oke, dah.